Pada perjumpaan kali ini insyaallah ahkamu Idul Fitr, mengenai hukum-hukum berkaitan dengan Idul Fitr. Ya, walaupun lebaran masih lama ya tapi karena materinya sudah semua, i'tikaf ya sudah, zakat ya sudah, Lailatul Qadar ya sudah. Nah, saya tanya yang belum apa? Lebaran sudah belum? Belum. Sudah lebaran saja. Berkaitan dengan Idul Fitr. Ini untuk pembuka. Tapi nanti seandainya teman-teman hadirin hadirat ada yang nanya masalah lain pun diperbolehkan. Ini waktunya juga tidak akan banyak, sekilas saja. Pertama, Aid itu sebuah tabiat ya, di mana orang jubilan nasu ala ittikhadhiha, secara fitrah manusia senantiasa mengingat, mengaktualisasikan kembali paling tidak setahun sekali, mengkhususkan, mengistimewakan hari-hari yang dalam memori mereka umat manusia sangat istimewa. Oleh karenanya Aid itu sudah ada sejak zaman dulu, bahkan pra-Islam. Pada zaman jahiliyah itu juga ada Aid, baik berkaitan dengan kebahagiaan maupun kemenangan yang diperingati setiap tahun, ditandai dengan kegembiraan, pakaian yang bagus dan sebagainya. Itu sudah ada. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Idul Fitri sebagai Idnya kaum muslimin. Id secara syara, dalam Islam tidak ada Id kecuali Idul Fitri dan Idul Adha secara syara. Walaupun kita sebagai kaum muslimin merayakan banyak Id, ada Idul Milad, ulang tahun juga ada ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ulang tahun hari jadi suatu kabupaten, ulang tahun kemerdekaan dan sebagainya. Tapi itu sifatnya adah, bukan syariah. Bukan syariah. Tidak ada hukumnya apa merayakan itu, tidak ada. Tidak dibahas, itu di luar syariat, masuknya pada ranah di luar syariat, itu kebiasaan, tradisi. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya Idul Fitri, Idul Adha, jelas ada hukumnya, karena itu bagian dari syara yang disyariatkan, yaitu sunnatun muakkadatun. Nah, momen Idul Fitri itu, khususan Idul Fitr, yatabadaluna tahani wat tazawur wa fihi yata'atafuna wa yatarhamun. Momentum untuk saling mengucapkan kebahagiaan, saling menziarahi satu sama lain, saling mengasihi, mencintai. Yatajammaluna wa yatazayyanun, bersolek, berhias di hari itu. Jangan sampai Idul Fitri kusut, jangan sampai Idul Fitri pakaian compang-camping, jangan sampai Idul Fitri malah mengemis-ngemis karena kelaparan. Itu mestinya mazhar penampakan di Idul Fitri umat Islam semua seharusnya dalam keadaan menampakkan kebahagiaan dan rasa syukur.
terlepas dari semua elemen masyarakat, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, mau konglomerat maupun orang-orang yang melarat umpama. Jangan sampai ketika Idul Fitri itu tidak berbahagia. Oleh sebab itu zakat fitrah atau zakatul fitri mesti tersalurkan sebelum hari raya Id agar fuqara dan masakin bisa menikmatinya, tidak ada yang kelaparan. Saking itu sebagai tanda syukur, maka disunahkan sebelum berangkat Idul Fitri itu sarapan dulu. Jangan sampai berangkat Idul Fitri tidak ada makanan di rumah. Makanya Nabi mencontohkan dengan sarapan terlebih dahulu. Walaupun tentu porsi sarapan Nabi dengan kita berbeda. Nabi tidak pernah sarapan dengan bubur, nasi kuning, apalagi rawon dan sebagainya, nggak pernah. Nabi sarapannya sebelum berangkat itu kurma 3 butir, 3 biji atau 7. Nah ini sebagai cerminan. Jangan sampai umat Islam ketika pagi-pagi hari Id tidak ada untuk sarapan di rumah. Jangan sampai. Hanya hari malam Id itu sudah wajib didistribusikan. Kemudian sebelum Idul Fitri harus sudah bisa tersajikan atau dinikmati. Oleh karenanya tidak sah orang bayar zakat fitrah ba'dal Id, tidak sah. Bukan zakat fitri itu. Karena seharusnya sebelum Id fuqara masakin sudah bisa menikmati zakat yang diberikan itu dari muzaki. Nah, Nabi mensunnahkan sebelum berangkat Idul Fitri itu sarapan, menunjukkan ada nikmat di Id itu. Pertama, malamnya takbir, yang kedua paginya itu juga sarapan, kemudian pakaiannya juga bagus. Jangan sampai ketika mendengarkan khutbah Idul Fitri ada yang kerebek-kerebek pokoknya perutnya. Makanya Idul Fitri itu agak siangan, berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha Pak Ibu, kalau bisa 6:30 udah mulai sholat, tidak disunahkan sarapan Idul Adha, lebih cepat dimulainya. Tapi Idul Fitri kalau bisa jam 7, setengah jam lebih lambat daripada Idul Adha. Kenapa? Karena disunahkan sarapan. Yang kedua, memberi waktu seandainya ada yang lupa belum berzakat. Sebelum sholat Id masih sah dia berzakat, tapi ba'dal Id sudah bukan zakat lagi. Ini ittifaq ulama. Walaupun untuk pembayarannya ikhtilafnya ulama dalam pembayaran. Kalau Malikiyah dan Hanabilah boleh disegerakan 1 atau 2 hari sebelum Id. Itu menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Kalau seminggu sebelumnya tidak sah, harus 1 atau 2 hari baru sah. Itu Imam Malik dan Imam Ahmad. Tapi Imam Asy-Syafi'i menganggap sah walaupun dari awal Ramadan, tanggal 2 Ramadan. Alasannya apa? Zakatul fitr, yang penting seseorang itu sudah iftar. Iftarnya dari saum sudah menjadi alasan seseorang membayarkan zakat. Jadi malam 2 Ramadan itu sudah bisa menurut Syafi'iyah. Menurut Hanafiyah, Imam Abu Hanifah malah sebelum Ramadan dia boleh. Sedinamis itu untuk urusan yang berkaitan dengan masalah sosial. Beda dengan masalah ibadah mahdoh seperti sholat isya, maghrib, subuh, itu tidak bisa didahulukan. Jangan ada di antara kita ini yang sholat subuh sekarang, nggak sah itu. Tapi kalau bayar zakat jauh-jauh sebelum waktu wajibnya itu boleh. Sama seperti orang bayar utang. Si A hutang ke si B, janji bayar tanggal 10, tanggal 1 udah bayar, boleh. Tanggal 10 itu wajibnya, tanggal 1 itu sunnah.
bukan wajib. Oleh karenanya ada kalanya sunnah itu, kapan sunnah jadi lebih baik ketimbang wajibnya, ketika seperti orang membayar zakat atau orang membayar utang. Tang. Ini punya siapa? Punya siapa? Kembali, di antara ini punya siapa ini? Mau dibuka kan punya orang. Apa halal? Punya siapa ini? Halal dibuka? Halal. Nanti diganti kalau nggak. Wah, fadoliyah. Tuh. Syukran Dr. Jazakumullah. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Ihya'u lailatul 'id. Yusammu ihya'u lailatul 'id bil ibadah min dzikrin aw salatin aw ghairi dzalika min al ibadat. Disunnahkan menghidupkan malam 'id dengan ibadah, zikir, salat dan yang lainnya. Ada hadis dari Ibnu Majah di Sunan Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal 'idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, maka hatinya tidak akan pernah mati di hari orang-orang hatinya mati. Oleh karenanya, bapak-bapak i'tikaf sampai malam 30 umpama. Malam Id juga kalau bisa tetap memakmurkan masjid. Kalau bisa tetap banyak zikir, banyak sholat. Sholat apa saja, ya walaupun sudah bukan tarawih lagi istilahnya, karena tarawih hanya untuk mustalahat di bulan Ramadan. Tapi tetap qiyamul lail, tetap tahajud. Salat-salat sunnah kan banyak. Kemudian takbirul Aid, at-takbiru fil aidain sunnatun 'inda jumhuril fuqaha. Hukumnya sunnah. Takbir hukumnya sunnah. Berdasarkan firman Allah di surah Al-Baqarah 185, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, supaya kalian menyempurnakan bilangan dan supaya kamu sekalian mengagungkan Allah Ta'ala, mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa bimbingan hidayah. Takbir dalam ayat tersebut merujuk pada takbir Idul Fitri. Takbir di ayat tadi berarti takbir Idul Fitri, karena ada pada ayat saum. Ayat tersebut potongan dari syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Adapun takbir malam Idul Adha kok sama takbirnya? Padahal walitukabbirullaha itu merujuk pada Idul Fitri karena lanjutan di bulan Ramadan.
Karena untuk takbir zikir di malam Idul Adha merujuk pada surah Al-Hajj. Pada surah Al-Hajj di ayat 203 merujuk pada ayat-ayat yang berkaitan dengan haji yang masih dinyatakan pada surah Al-Baqarah ayat 203. Ayat 203 itu berkaitan dengan haji. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang berbilang. 8, 9, 10. Wa qala aydan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa qala ta'ala di surah Al-Hajj, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi dua. Kalau yang untuk takbiran Idul Fitri ayatnya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lapar ini, Masya Allah. Untuk takbir Idul Adha ayatnya di surah Al-Hajj ayat 37. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Ini juga sama. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Oleh karenanya untuk Al-Baqarah 185 ini dalil takbiran malam Idul Fitri. Untuk Al-Hajj 37 dalil takbiran untuk Idul Adha. Bedanya Idul Fitri itu dari malam 1 Syawal untuk Syafi'iyah dan Jumhur ya, sampai khotib berdiri di mimbar. Setelah khotib selesai khutbah tidak ada takbiran lagi. Itu untuk Idul Fitri. Menurut sebagian dari pagi ba'da subuh hari Id, tidak dari malam sampai khotib masuk berdiri di mimbar. Waktunya sebentar sekali untuk Idul Fitri. Tapi Idul Adha dari malam Idul Adha masuk 10 Dzulhijjah sampai ayyamut tasyrik 11, 12, 13. 11, 12, 13. Jadi takbirnya itu 4 hari. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Sampai ba'da asar ayyamut tasyrik hari ke-13. Ini yang disinyalir dalam Al-Baqarah tadi, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أيام معدودة يعني أيام التشريق. فمن تأخر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. Ini kan berkaitan dengan orang-orang yang jumroh, lontar jumroh. Ada Aqobah, ada Ula, ada Rusta. Hadirin rahimakumullah, untuk sigot takbir ini ijtihadi sahabat. Ada yang mengatakan memang Salman Al-Farisi yang mendapatkan riwayat dari Nabi. Kalau kita kebetulan Idul Fitrinya di Gaza, Palestina, akan mendengar sigot redaksi yang berbeda.
Kalau kita di Mesir juga sama akan mendengar sigot yang berbeda. Kenapa? Karena riwayatnya beda-beda. Cuma kalau di kita rata-rata Indonesia, Malaysia itu sama. Di Mesir ditambahan sholawat. Tidak Allahu Akbar walillahil hamd, balik lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah walillahil hamd, balik lagi Allahu Akbar. Hanya itu saja di kita. Kalau di Mesir enggak. Allahu Akbar walillahil hamd, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi, dan seterusnya. Baru balik lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena itu sigahnya apa? Ijtihadiyah. Bukan yang sharih secara tegas tauqifiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya boleh kita kalau sedang takbir sendiri, misalkan menyelipkan dari takbir itu dengan tasbih yang lain, maupun dengan sholawat, maupun dengan yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin di belahan dunia yang lain. Kemudian terakhir, salat kaifiyah salatul Aid, 2 rakaat seperti salat yang lain. Niatnya bagaimana? Niat salat Aidul Fitr lillahi ta'ala. Yang suka niatnya ditalaffuzkan usolli salatal Aid atau usolli salata Aidul Fitri makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau yang suka talafuz, kalau yang tidak di hati saja juga cukup. Niat sholat Idul Fitri, nggak usah disebutin imamnya Ustadz Faza, nggak usah. Nanti kalau ternyata imamnya Ustadz Dadang, nggak sah anda sholatnya. Jadi sesuatu yang nggak perlu disebutin jangan disebutin. Kalaupun disebutin harus tepat, jangan salah. Wala imam, saya makmum sholat Id, makmum udah. Saya sholat Id makmum Ustadz Faza, ternyata Ustadz Hedar, nggak sah itu. Sholat jenazah lihadal mayyit itu sah walaupun kita nggak kenal. Tapi saya sholat jenazah untuk mayit ini Zaid namanya, padahal ini mayit namanya Umar, berarti nggak sah. Jadi sesuatu yang nggak perlu dita'yin, kemudian anda menta'yin, menyebutkannya terus salah, maka jadi tidak sah. Makanya mending yang tidak usah dita'yin itu tidak usah disebut. Apa yang penting dita'yin? Yang penting dita'yin itu pertama, apakah fardu atau sunnah. Yang kedua, ini sholatnya itu tunai atau bayar utang. Kalau sholat Idul Fitrinya pada maghrib berarti kodoan itu utang, atau pada duhur, sholat Id pada duhur orang yang ketinggalan, kemudian sholat Id sendiri itu berarti kodoan. Untuk sholat yang lain pun seperti itu. Kita niat sholat subuh kodo atau ada, nggak perlu disebut 2 rakaat itu nggak perlu. Orang nggak ada subuh 3 rakaat itu nggak ada. Nggak usah usolli sholat subhi rakaatain, nggak usah. Tapi kalaupun nggak usah, kalau disebut nggak apa-apa, tapi jangan salah. Kalau sekali-kali misalkan usolli sholat subhi 3 rakaat, jadi nggak sah. Nah, nggak perlu 3 rakaat, nggak ada itu. Lillahi ta'ala juga sama. Sama dengan niat puasa, nggak perlu sebetulnya hadis sana, nggak perlu. Nawaitu sama godin anada ifadi syahr Ramadan hadis sana. Emang tahun kapan? Ya tahun sekarang. Mama juga puasa besok. Nawaitu sama godin, saya niat puasa besok. Anada isfardi syahri Ramadan. Untuk menunaikan puasa Ramadan nggak perlu disebut hadis sana. Nggak perlu itu. Emang tahun lalu atau tahun yang akan datang kan gak perlu, udah pasti tahun sekarang, orang besok kok puasa. Artinya saya perlu tegaskan mana yang perlu disebutkan dalam niat, mana yang tidak perlu. Tapi kalaupun tidak perlu mau disebutkan, bahkan ditambah imanan wahtisaban, silahkan, tapi jangan salah anda menyebutkan penambahan itu jika hal sesuatu yang tidak perlu ta'yin.
Terus yang bikin siapa itu redaksinya? Wallahu alam. Kadang-kadang Bilal di mana-mana itu udah nyontek aja. Ada yang dari YouTube, ada yang dari Upan Ipin, ada yang dari apa macam-macam. Tapi nggak masalah. Cuma saya ingin jelaskan bahwa dalam fikih itu tidak seribet itu. Dalam fikih itu sebenarnya simpel. Ini sunnah apa fardu, qada atau tunai, makmum atau imam. Bagaimana kita menyebutkan makmum atau imam? Apakah perlu kita menyebutkan munfarid? Tidak perlu. Jangan nyebut Anda niat walaupun sendiri munfarid, dan jangan nyebut. Karena bisa jadi nanti di belakang ada yang bermakmum pada Anda. Hadirin rahimakumullah, salat Id itu sama, tapi bedanya kata Imam An-Nawawi, bedanya sebentar. Di takbir pertama 7 takbir itu di luar takbiratul ihram, ya. Jadi 7 takbir itu tidak dihitung takbiratul ihram. Sehingga total semua ini di sini banyak wajah-wajahnya yang akan ngimamin ini. Nah, Ustaz Fadil imam di mana? Di rumah. Wah, saya nggak jadi imam buat istri. Oh, nanti juga ada yang minta imam itu. Wajah-wajah yang imam ini. Kemarin ada tamu ke saya, Ustaz, nanya, saya kalau disuruh ngimam di Muhammadiyah gimana? Kalau Muhammadiyah Sabtu, terus besoknya ngimamin lagi, kan lumayan 2 job. Waduh, sebentar saya bilang. Kan sunnah ya. Orang sholat duhur aja bisa 2 kali. Ini sholat Id 2 kali gimana? Suruh jadi imam dan khotib di hari Jumat. Muhammadiyah insya Allah Jumat itu puasa, karena 30 hari ya. Jumat itu baru 30 hari Muhammadiyah. Kalau kita, maksudnya yang ikut pemerintah itu Jumat baru 29, Sabtu baru 30. Kemungkinan bisa bareng Lebaran. Tapi Muhammadiyah 30, yang ikut pemerintah 29. Kalau bareng. Kalau harus 30 semua, berarti ikut pemerintah Sabtu. Maka kita ikuti sidang isbat hari Kamis. Apakah Jumat 29 hari? Kalau Jumat Idul Fitri, Sabtu 30. Intinya kalau Muhammadiyah sudah pasti Jumat, karena untuk bulan Hijriah tidak ada 31 hari, maksimal 30. Tidak ada juga 28 hari. Hadirin rahimakumullah, Ustadz diminta oleh masyarakat Muhammadiyah ngimamin sama khotib Idul Fitri Jumat. Terus ada jadwal lagi kebetulan hari Sabtu. Makanya ketika ditanya bisa tidak bersedia untuk hari Jumat ngimamin Idul Fitri dan khotib. Padahal dia sudah ada juga jadwal Sabtu ikut pemerintah. Seandainya Sabtu, seandainya sama-sama Jumat, ya berarti udah nggak bisa karena bentrok. Aduh, kalau udah sholat nanti disuruh makan gimana antum? Intinya begini, kalau ikut Muhammadiyah sah dia Idul Fitri hari Jumat, seandainya Muhammadiyah Jumat. Tapi yang dari awal puasanya ikut pemerintah harus komitmen dengan keputusan pemerintah. Umpama Sabtu ya ikut Sabtu itu hati-hati. Ada orang-orang jamaah yang ketika di sininya ikut pemerintah, puasanya mulainya Kamis, tapi pulang ke kampungnya, kebetulan di kampungnya keluarganya maupun masyarakatnya itu Muhammadiyah, Idul Fitri duluan, puasanya belakangan, Idul Fitrinya duluan, puasanya ikut Kamis, umpama Lebarannya ikut Jumat.
Nah itu tidak boleh, kecuali dari awal. Kalau memang sudah tahu di sana itu mauidnya lebih dulu, akan ikut Muhammadiyah, maka puasanya ikut Muhammadiyah. Jangan dicampur-campur begitu. Jangan dicampur-campur begitu. Sehingga tidak boleh seorang ustadz mengambil 2 job seperti itu. Tidak boleh. Saya katakan demikian, tidak boleh. Kecuali Anda berpura-pura imam, berpura-pura sholat, padahal Anda masih berpuasa di hari Jumat. Ini seandainya terjadi. Hadirin rahimakumullah, kembali. Kemudian setelah takbir yang kedua, rakaat kedua takbirnya 5 kali di luar takbir intiqalat. Dari sujud ke berdiri. Dari sujud ke berdiri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini yaumal fitri wa yaumal adha sab'an wa khamsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir 7 kali dan 5 kali. Fil ula, di rakaat pertama 7, wa fil akhirati, dan di rakaat terakhir khamsan, siwa takbiratis salati, di luar takbir salat, di luar takbiratul ihram untuk rakaat pertama. Rakaat kedua di luar takbir intiqalat, takbir dari sujud ke berdiri, itu di luar itu hitungannya. Ini riwayatnya Ad-Daruqutni di Sunan Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi di As-Sunan Al-Kubra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir qala al-Imam an-Nawawi qala Syafi'i wa ashabuna yustahabbu an yaqifa baina kulli takbiratayn min az-zawaid qadra qira'ati ayatin la tawilatan la tawilatun wala qasiratun yuhallilullaha ta'ala wa yukabbiruhu wa yuhammiduhu wa yumajjiduhu. Hadza lafdhu Syafi'i fil Disunnahkan, dianjurkan tidak terlalu cepat antara takbir satu ke takbir yang lain dalam rangkaian takbir itu. Sunnahnya atau baiknya di sela-sela takbir itu dibacakan tahlil, tahmid, dan takbir. Makanya misalkan yaqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk para imam dalam mazhab Syafi'i, ya, baca doa iftitah itu setelah takbiratul ihram. Jadi imam Allahu akbar setelah takbiratul ihram baru baca doa iftitah. Setelah itu takbir tambahan yang 7, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar sampai 7 kali, di antaranya di sela-selanya itu dibaca tasbih tadi. Baik, setelah itu khutbah, dan disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Alhamdulillah. Baik, saya kira waktunya sudah cukup. Jika ada yang ditanyakan dipersilahkan, kalau tidak juga alhamdulillah. Sebagian sudah paham, bagian sudah paham. Ini mimba bitadzkir, berarti mengingatkan, sekaligus memberikan dasar-dasar hukum. Bagi yang belum paham, ya semoga bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf.
waktu saya kembalikan ke pengatur acara. Demikianlah pengajian atau materi yang disampaikan yang membahas tentang sholat Id kepada jemaah. Yang masih kurang jelas bisa bertanya atau mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan sholat Id juga boleh ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mau bertanya, kalau untuk takbir keliling itu biasanya kan menggunakan sound system ya, pada gede-gedean gitu, dan seringkali justru memutar musik gitu, bukannya bertakbir malah bermusik. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentar, musiknya musik apa maksudnya? Aduh. Iya. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak, saya yang tanya Ustaz. Silakan. Berkaitan dengan Said yang jatuh pada hari Jumat, seberapa jauh rukhsahnya yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan Jumat? Terima kasih. Yang lain? Silakan, yang lain lagi. Ibu-ibu barangkali, masa ibu-ibu tidak ada yang ditanyakan tema Lebaran? Bukannya ibu-ibu kalau Lebaran itu banyak acara ya? Masak ketupat, apakah sunnah, apa gimana gitu? Kan ditanyakan saja itu kan. Selama ini adat apa sunnah? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, seandainya karena sekarang lagi musim mudik gitu ya, misalnya kita awal puasa ikut Muhammadiyah dan hari raya itu jatuh di hari Jumat, tetapi pada saat kita di perjalanan mudik gitu, kita kesulitan mendapatkan atau mencari masjid untuk sholat Id. Bolehkah kita sholat Id ikut pemerintah di hari Sabtu? Itu hukumnya seperti apa? Gitu. Jadi terbalik ini dengan yang tadi, gitu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main. Ada lagi, silakan. Ya, silakan yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit di luar tema Ustadz. Di akhir-akhir puasa ini kan banyak fenomena penukaran uang di pinggir jalan ya, ataupun teman-teman di di media sosial ya, mungkin ada juga yang menyediakan jasa, dan biasanya itu ada uang jasa persenan gitu. Jadi ada biaya tambahan, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Baik. Nuker 20, nuker 1 juta itu pecahan 20-an, jadinya dapat 950 gitu ya. Ya, silakan yang lain yang mau tanya.
Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya terkait malam takbiran, apakah di malam takbiran itu diwajibkan kita untuk melakukan takbiran? Ini soalnya terkait saya lihat di IG terkait masalah toleransi agama, khususnya di Bali. Kebetulan tepatnya itu hari Nyepi juga Pak Ustadz. Itu solusinya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya. Itu akhwat coba di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pak Ustadz, mewakili akhwat, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana posisinya seorang ibu ya, ataupun istri, lebih utama ikut sholat id atau mempersiapkan santapan untuk keluarga setelah sholat id? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pula hukumnya kalaupun makanan itu sudah siap, kemudian perempuan itu dalam kondisi yang haid, supaya dapat keutamaan salat Idul Fitri, solusinya seperti apa? Apakah boleh mengikuti sholat atau seperti apa untuk mendengarkan khutbah, atau lebih baik berdiam diri di rumah saja? Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah. Akhwat serius udah terwakili tuh. Baik. Yang pertama terkait takbiran. Takbiran keliling-keliling di jalan itu, kalau benar ya takbir, berarti syiar, karena memang dianjurkan ya di pasar, di jalanan juga sama. Tapi memang betul fenomena yang saya lihat sendiri itu, kadang muter-muter musik nggak jelas, kadang ikhwan dan akhwat rentetan gitu, kayak anak-anak mohon maaf mau konser atau apa. Nah itu, jadi saya sebetulnya tidak anti atau tidak apa ya, dengan takbir keliling itu bagus ya, tapi kadang koordinatornya itu tidak tertib, mohon maaf. Jadi saya harap untuk yang bertanggung jawab, baik itu yang mengadakan lingkungan oleh ketua RT-nya maupun oleh masjid, pertama harus tertib gitu, betul-betul takbir, gak ada yang lain gitu. Takbir, tidak nyetel-nyetel musik-musik sound apa gitu. Walaupun mau dikendangin pakai beduk gitu, oke, nggak apa-apa, tapi itu untuk takbir, bukan untuk yang lain. Kemudian dari segi pakaian, baik laki-laki maupun wanita, ya yang islami ya gitu, yang islami, duduk rentetan, wah udah gak karuan pokoknya. Itu pertama. Yang kedua, koordinasi dengan pihak yang berwajib, rute dan sebagainya itu mestinya tidak mengganggu lalu lalang lah. Kalaupun membuat padat, rame, ya itu bagus gitu. Tapi diupayakan tidak sampai membuat mandek gitu. Ini jadi ada madarat tersendiri. Karenanya harus koordinasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini ya kepolisian dan sebagainya.
Jangan juga bawa alat-alat seperti yang bisa mudah terbakar seperti obor dan sebagainya. Itu kan berbahaya. Nah, kembali ya, takbir keliling itu bagian dari syiar. Karena memang di sini juga disebutkan disunnahkan takbir itu tidak hanya di masjid, tapi di jalan, di pasar, orang-orang semua tempat itu takbir karena syiar. Menggema takbir. Tapi kembali harus memperhatikan adab maupun ketertiban umum, itu harus. Makanya ada jalan-jalan yang nanti kalau koordinasi dengan polsek umpama, ada jalan-jalan lewatnya kemana itu dipatuhi. Kadang nggak patuh, jangan lewat sini kan nanti beradu, mana lewat situ, akhirnya mandek. Akhirnya mandek karena nggak taat sama yang ngatur jalan. Jangan mentang-mentang lagi takbir terus semuanya dibolehkan, tidak. Harus taat pada aturan, itu yang pertama. Musik yang lain itu udah jelas enggak boleh. Jadi intinya silahkan takbir keliling tapi yang tertib sesuai adat Islam dan sesuai peraturan setempat gitu. Sehingga kesannya tidak mengganggu maupun tidak membuat celah-celah untuk kemadaratan. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Saya kira cukup itu ya. Intinya musik-musik nggak boleh. Takbir. Kalau takbir digendangi boleh. Kemudian ini MC duluan ini nanya. Yang kedua, rukhsah apa saja ketika hari Jumat Id? Boleh tidak Jumatan? Nah, boleh tidak Jumatan kecuali untuk khotib dan imam. Untuk khotib dan imam jangan ngambil rukhsah. Nanti malah nggak ada fasilitas Jumatan bagi yang akan Jumatan. Sehingga DKM tidak boleh libur, tetap harus ngadain walaupun ada rukhsah. Jangan ini hari Jumat, ini Jumat, mau Jumatan ke sini tutup, nggak ada Jumatan, yang ada sholat zuhur doang. Nah, ini kan rukhsah. Bagi yang nggak mau Jumatan silakan nggak Jumatan, bukan berarti Jumatan diliburkan. Jadi itu rukhsah untuk masyarakat secara umum. Kenapa rukhsah tersebut ada? Karena momentumnya untuk silaturahmi dan orang zuruknya keadaan itu berbeda-beda ketika silaturahmi itu. Tapi untuk penyelenggara dalam hal ini masjid maupun pengisi Jumat itu tetap harus siap mengadakan. DKM itu jangan libur, Jumatan libur itu nggak ada. Bedakan rukhsah dengan azimah. Azimah itu ya Jumatan, rukhsah itu dispensasi keringanan. Dispensasi keringanan. Gitu. Nah, Jumatan itu sendiri azimah, sementara rukhsah adalah dispensasi. Tidak Jumatan itu dispensasi. Rukhsah bisa diambil, bisa tidak. Saya kebetulan setelah sholat Id mau pulang kampung, walaupun tidak jauh-jauh amat karena capek, gak Jumatan silahkan. Tapi mau maksain Jumatan juga bagus. Itu namanya rukhsah. Nah, orang-orang dalam menyikapi rukhsah kan beda-beda. Contoh puasa Ramadan itu rukhsahnya kalau bepergian itu berbuka, tapi bukan berarti orang-orang buka semua, kan tidak. Ada yang walaupun di perjalanan milih puasa karena apa? Karena malas untuk mengqadha. Jadi jangan mentang-mentang yang di perjalanan itu dapat rukhsah berbuka puasa sehingga orang yang makan di jalan seenaknya, nggak boleh. Itu. Seorang orang makan di pinggir jalan seenaknya juga nggak boleh. Harus menghormati orang yang berpuasa. Yang ketiga, beliau ini umpama ikut Muhammadiyah, mestinya Jumat, karena Jumat itu di perjalanan, paling nyampe kampung ini Sabtu ikutnya, ini puasanya ikut Muhammadiyah.
tapi Idul Fitrinya ikut pemerintah. Tapi puasanya itu 30, nggak 31. Jumat itu nggak puasa kan? Udah nggak puasa, maka boleh. Tapi sholat idnya itu masuknya qodoan bukan adaan. Qodoan bukan adaan. Bahkan ketika Bapak mau melakukannya di hari Jumatnya pas tapi tidak berjamaah, itu kan boleh di rumah. Nah, di sini hukmu man fatathu sholatul id, hukum orang yang tertinggal sholat id. Maka dia bisa sholat seperti sholat id yang tadi disebutkan walaupun sendirian. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu an, dia tidak sempat ikut id berjamaah bersama imam. Lam yashhad al-ida ma'al imam bil Basrah, kemudian jamaah ahlahu wa mawaliyahu. Anas bin Malik gak kebagian berjamaah bersama orang banyak. Kemudian dia sholatnya sama keluarganya saja, sama asisten-asistennya, pembantunya. Summa qama Abdullah bin Abi Atabah maulahu fayusalli bihim rak'atain, sholat 2 rakaat, ya seperti itu. Wali annahu qada'u sholatin fakana ala sifatiha kasairis sholawat. Fayusalli bihim rak'atain yukabbaru fihima, sholatnya 2 rakaat saja. Ada juga pendapat yang mengatakan karena ia kalau sendirian tidak berjamaah, tidak kebagian khutbahnya, ayyusolliya 4 rakaat, sholatnya 4 rakaat. Nah, untuk kasus Bapak ini yang mestinya dia sudah berbuka hari Jumat tapi mau ikutan lebaran lagi dengan masyarakatnya hari Sabtu, juga tidak apa-apa niatnya. Kalau si imam dan jamaah yang lainnya itu adaan, Bapak kodoan sholatnya. Itu saja. Insya Allah diterima, insya Allah. Apalagi momentumnya kan bareng-bareng gitu. Jadi jawabannya boleh, ya itu boleh. Tapi Bapak hari Jumat mesti sudah buka, tidak berpuasa. Karena Jumat bagaimanapun walaupun tidak sholat id, untuk Bapak yang ikut Muhammadiyah itu sudah hari id yang tidak boleh berpuasa, haram, ya. Dan tidak ada juga puasa 31 hari. Kemudian soal nukerin duit, hukumnya tidak boleh. Itu namanya riba. Duit dan duit itu tidak boleh, kecuali ada akad yang berbeda. Akadnya ya udah saya ngasih. Jadi misalkan nuker uang 100 ribuan 1 juta, ingin jadi 20 ribuan 1 juta, jadi ke kitanya itu 20 ribuan receh itu cuma dapat 960 kurang 40. Ini itu nggak boleh ini. Duit dan duit, emas dan emas, garam dan lain itu gak boleh. Tapi bisa disiasati jika Bapak menempuh itu karena butuh. Pak, ini saya ngasih ya 40, saya niatnya ngasih ya sudah dia terima. Yang beda kan akadnya itu. Orang bank syariah dan bank konvensional yang beda kan di akadnya itu. Walaupun sama-sama ada bunganya sebetulnya, cuma ini akadnya bagi hasil. Karena ada akad bagi hasil, jadinya syariah boleh. Jadi pertama itu tidak diperbolehkan. Namun jika kita menempuh itu, maka akadnya ganti saja dengan ngasih itu. Ketika kita akan menukarkan, ganti ngasih. Atau ketika kita yang sebagai penjualnya, maka kita tidak menetapkan berapa persen potongannya, tapi kita menyerahkan kepada orang yang menukar ke kita, Bapak mau ngasih berapa itu. Sehingga jadinya itu ngasih, bukan ketentuan administrasi yang kita tentukan. Itu ya. Pertanyaan berikutnya, untuk yang di Bali, memang saya mendengar kabar
Apabila Id bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, maka tidak ada takbir pakai son untuk di sana menghormati saudara-saudara kita yang sedang nyepi. Dan saya kira itu sudah tepat, ya. Itu sudah tepat. Kenapa? Karena tidak juga wajib menggunakan pengeras suara. Sunnah itu kita baca takbir walaupun di rumah kita, walaupun di masjid kita tanpa speaker, itu sudah memenuhi ketentuan sunnah. Karena untuk syiar itu tidak juga harus, ya, harus menjadi dalam tanda kutip, apalagi muslim di sana minoritas, ya, muslim di sana minoritas, bertepatan dengan nyepi, ya sudah, mengalah. Karena dengan tidak menggunakan sound maupun tidak ada takbir keliling, tidak juga menggugurkan sunnahnya, tetap sunnah bisa kita lakukan. Hanya volumenya tidak seperti dia biasanya. Dulu kita zaman kopi, zaman apa, tidak ada itu pakai speaker, tidak ada itu takbir keliling, tapi tidak menggugurkan sunnahnya. Kita tetap sholat tarawih, tetap kita jumatan di sini, cuma nggak mencolok aja. Kenapa? Bisa omongan daripada nantinya ribut ini. Nah, jangan sampai karena syiar nanti ada bentrok dan sebagainya. Padahal kan itu tidak penting-penting amat gitu. Dan tidak tiap tahun. Hari Raya Idul Fitri bertepatan dengan Nyepi untuk di Bali, ya, itu tidak tiap tahun. Artinya tetap sunnahnya bisa dilakukan walaupun dengan cara tidak menggunakan sound itu. Ya. Kemudian tadi pertanyaan terakhir yang dua itu mewakili akhwat, nggak tahu yang dimaksud akhwat yang di belakang atau memang keluarganya, tapi memang betul mewakili akhwat. Mana yang afdol, ikut sholat Id atau menyiapkan lontong sayur, ketupat, sambal dadak, kemudian pete goreng, kemudian kerupuk? Mana, apakah perempuan itu lebih utama di rumah saja menyiapkan santapan bapak dan anak-anak atau ikut Id? Itu kan jawabannya. Untuk Idul Fitri ini syiar dan sunnah untuk ikhwan wal akhwat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Id itu mengharapkan kumpul semua orang, nggak fakir, nggak miskin, nggak anak-anak, nggak orang tua. Bahkan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, hattal khuyab, sampai wanita-wanita yang sedang haid kalau bisa datang kumpul. Makanya dulu Id itu tidak di masjid tapi di musola. Tapi makna musola di sini dalam hadis di lapangan terbuka. Nah, untuk di kita Masjid Raya kebetulan Id untuk ikhwan di atas, untuk akhwat di gedung. Jadi sudah tidak akan kontroversi lagi kebolehannya memasuki gedung ini. Apa hikmahnya Nabi menyuruh wanita-wanita yang haid sekalipun datang di Id? Pertama, itu syiar. Yang kedua, walaupun mereka tidak melaksanakan sholat Idnya, tapi mendengar mawaidhah dari khutbah Id. Yang ketiga, silaturahmi. Jadi jawabannya lebih baik nyiapin ketupat dan sebagainya itu malamnya. Jangan sampai orang sholat Id siap-siap malah ngangetin sayur baru bikin ketupat. Walah, kan tadi sudah dibilang harusnya sebelum berangkat ibadah subuh itu harus sudah siap. Bapak-bapak, anak-anak kalau bisa sarapan dulu, tapi jangan banyak gitu. Artinya malam itu makanan harus sudah siap. Pagi-pagi harus siap semuanya berangkat Idul Fitri. Bahkan wanita haid pun diajak. Ya, walaupun sholatnya di masjid, nggak usah ke masjid, di halaman saja. Kan ikut pertama tetap syiarnya dapat,
ceramahnya, khutbahnya itu kedengaran, silaturahminya juga dapat. Plus kalau mau foto-foto keluarga juga nggak ketinggalan fotonya. Itu saya kira ya sudah jelas. Alhamdulillah, nggak ada yang kelewat. Alhamdulillah. Ini mau nambah ketupat. Silakan langsung aja ini. Ya, apa? Kan ada yang diperbolehkan memakai uang, Betul. memakai beras. Oke. Dulu itu pakai beras atau pakai uang, dan setelah itu nanti ada kebagian yang uang tersebut kan diberikan juga. Nah, biasanya suka ada sisa Pak. Nah, sisa tersebut kita akumulasikan kemana? Bagusnya itu itu Pak. Terima kasih. Sisa zakat. Ya, zakat uangnya. Baik. Nah, terus Bapak belakangnya apa? Bapak yang iya. Bapak yang belakangnya apa? Nanya apa? Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sekarang terjadi misalkan penentuan Hari Raya Idul Fitri ada berbeda antara organisasi A dengan B gitu. Apakah perbedaan ini juga bisa terjadi ketika Rasulullah masih hidup gitu? Mungkin itu. Baik. Mungkin atau sekarang terjadi itu karena Rasulullah sudah tidak ada, jadi hukum-hukumnya bagaimana gitu maksud istihadnya gitu. Terima kasih. Perbedaan di satu tempat seperti kita Jumat Sabtu gitu ya, maksudnya perbedaan itu yang dimaksud itu. Iya, tetap itu. Baik. Itu cuma Rasulullah apa terjadi? Apa terjadi atau tidak? Iya. Baik, pertama zakat. Abdul mana uang dan beras. Ini mengenai jenis zakat yang dizakatkan. Kalau ulama Syafi'iyah itu tetap dengan makanan pokok. Kalau Syafi'iyah. Lalu bagaimana dengan seharga atau senilai makanan beras itu, pokok itu? Boleh. Ini mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, terkait mana afdol dan tidak, pertama secara prinsipil kita boleh menggunakan madhab lain ketika kondisinya berbeda. Oleh karenanya masyarakat Indonesia walaupun umumnya Syafi'iyah dalam ibadah, tapi dalam zakat banyak yang menggunakan Hanafiyah. Dalam Jumatan juga banyak yang Hanafiyah. Jumatan. Kalau kita konsisten atau kaku dalam satu mazhab, maka tidak akan ada Jumatan di masjid sebelah itu, karena itu tidak sah kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Oleh karenanya ketika zaman itu berkembang, maka disitulah perbedaan ulama ikhtilafu ummati rahmatun, karena ada yang ternyata lebih relevan dengan zamannya mazhab Abu Hanifah ini gitu. Intinya mau dengan uang maupun dengan beras semuanya sah, diakui oleh ulama mazhab yang 4. Terkait afdolnya itu tergantung kondisi. Walaupun menurut Syafi'iyah mesti dengan beras, tapi tidak semua keadaan mendukung itu. Tidak semua keadaan mendukung itu. Terutama untuk orang-orang yang sedang di luar sana. Tentu dengan uang lebih fleksibel. Bisa berzakat langsung transfer lewat kris. Benar nggak kris nyebutnya itu? Kalau saya kris apa gitu. Tapi ada yang bilang dia yang benar ada kris coba nyebutnya. Bukan QR gitu, enggak kris katanya gitu. Tinggal di gini aja. Sekarang kan udah zaman digital. Orang pemain bola yang sedang main bola gitu, kemudian dia muslim, zakat mau supaya nyampe ke masjid raya ini, kalau pakai beras gimana? Pakai gandum gimana? Susah. Pakai duit itu lebih fleksibel.
zaman digital dan sebagainya itu duit itu lebih digital. Tapi untuk masyarakat yang di sini nggak kemana-mana itu mudah sekali. Oleh karenanya nggak mesti juga masjid menyediakan beras, menjual beras. Untuk yang uangnya beli sini kemudian dijakatkan nggak usah. Walaupun ada masjid seperti itu. Nah, kembali pada inti pertanyaan, mana yang afdal dengan beras atau dengan duit? Tergantung situasi dan kondisi. Makanya bapak-bapak pun kalau mau zakat dimaksudkan, bahkan sedekah dimaksudkan ke saudara kita yang di luar sana, misalkan di Gaza, itu tentu sulit kalau dengan beras. Ngasih beras itu sulit, pasti dengan duit. Untuk fakir miskin yang jauh-jauh di sana itu dengan duit. Dengan beras, biarkan uang itu diterima mereka, mungkin nanti mereka yang belanjakan. Kalau beras dari sini kadang ada yang sudah beras pun beras ketahanannya itu tidak sama. Jadi sekali lagi boleh dengan beras maupun dengan duit. Soal mana yang afdal, mana yang dimudahkan untuk kita, silahkan. Petani lebih mudah dengan beras, ya silahkan. Saya kebetulan jual beras, mau dengan beras banyak di rumah saja, ya silahkan. Saya repot nggak sempat ini saya pakai duit saja, silahkan. Itu ya. Jadi nggak pakai ribet ya, udah silahkan. Afdal tergantung pribadinya. Yang kedua, perbedaan seperti di kita Indonesia. Muhammadiyah misalkan mulai Ramadan itu Rabu, negara mulai Ramadan Kamis. Apakah pernah terjadi di masa Rasulullah? Tentu tidak. Jangankan di masa Rasulullah, di masa sahabat pun tidak. Dalam satu waktu, dalam satu daerah, dua itu tidak, kecuali beda daerah, karena yang satu belum lihat hilal, yang satu sudah. Itu pernah terjadi pada zaman sahabat. Nah, pada zaman sahabat ketika Muawiyah dari Syam datang ke Madinah, kemudian mengkabarkan bahwa di Syam sudah puasa, di Madinah belum gitu. Kemudian oleh khalifah saat itu, kalian melihat hilal, kami belum gitu, makanya kami belum. Jadi perbedaan itu perbedaan karena tempat itu misalkan Syam dengan Irak dengan Saudi itu lumrah, sama hanya dengan perbedaan waktu sholat berbeda di tempat yang berbeda. Tapi dalam satu kawasan, misalkan di Mekah, Madinah, dua versi itu tidak pernah ada. Jangankan untuk zaman dulu, zaman sekarang pun itu tidak ada. Kalau di negara-negara Arab itu tidak ada. Mesir umpama tidak ada, Syria, Libya apa tidak ada itu. Hanya Indonesia saja. Hanya Indonesia. Kenapa? Karena untuk pemahaman mereka bahwa amrul hakim yarfa'ul khilaf. Dari banyaknya hitungan-hitungan yang sudah ada, hakim al-imam yang punya otoritas itu bisa menghilangkan semua perbedaan itu, ikut pada keputusan al-imam. Al-imam itu yang punya otoritas. Kalau di kita ya Departemen Agama gitu. Nah, tapi di kita tetap karena punya metode yang lain, ya saya kira saling menghormati saja. Saling menghormati saja. Itu bagian dari kita anggap karakter Indonesia itu. Intinya tetap saling menghormati saja. Jadi jangankan di zaman Nabi, untuk zaman sekarang pun berbeda itu tidak ada. Mesir kalau sudah misalkan menentukan Kamis ya Kamis, lebarannya puasanya. Jadi mereka punya mufti yang punya otoritas untuk keagamaan. Nah di kita menteri agama saja tidak sekuat mufti di negara-negara yang lain, tidak. Jangankan di Indonesia lah, jangankan di Mesir, di Syria, di Libya, Malaysia apa pernah berbeda, satu negara berbeda, ada ormas yang berbeda, itu tidak ada. Malaysia, Brunei semua itu tidak ada. Tidak bisa ditanya, tidak ada. Walaupun potensi-potensi ahli hitung itu banyak, tapi tidak ikut keputusan resmi. Tapi sekali lagi di kita ya sudah, jangan ribut. Saling menghormati. Yang penting apa? Awas, ya ikut puasa pemerintah, pas Muhammadiyah duluan, jangan ikut-ikutan lebaran. Harus komitmen, ya komitmen. Itu saja. Terakhir ya, ini satu lagi terakhir. Kenapa saya kasih? Karena beliau antusias. Enggak ujuk-ujuk nanya ini, enggak. Ini terakhir, tapi
Kasihan, karena kalau dibahas ini masalah zakat rukun lainnya itu sampai sahur, Pak. Kita bahkan nggak bakal sempat sholat tahajud sama sekali kalau sampai bahas. Silakan. Materi lain barusan ya, kan ada dua metode yang hisab dengan hilal gitu ya. Nah, ini kan metode yang sama-sama benar gitu ya, tidak ada yang salah sama. Pertanyaan saya adalah, ketika di zaman Rasulullah dan para sahabat menggunakan metode yang mana yang dipakai sehingga benar mulai Betul. Begini, titik perbedaannya begini. Yang digunakan pada zaman Nabi tentu saja dengan ru'yatul hilal, dengan mata telanjang. Dan itu yang dipertahankan oleh Departemen Agama. Makanya selalu ada sidang isbat, selalu ada menyebarkan orang-orang yang melihat hilal pakai teropong gitu kan. Karena zaman Nabi pun seperti itu. Sedangkan Muhammadiyah namanya imkanul hilal tidak mesti dilihat, asal secara hitung-hitungan pas sudah, walaupun tidak dilihat kasat mata. Itu perbedaannya. Karena zaman sekarang sudah maju itu. Perbedaannya di situ. Jadi bisa diartikan untuk mayoritas ulama atau bahkan negara-negara yang menggunakan ru'yatul hilal secara kasat mata, itu menggunakan atau menetapkan sebagaimana Nabi melakukan. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma fa alaikum bi thalathina fakamilu bi thalathina min Sya'ban. Kalau nggak terlihat baru digenapkan 30. Nah, sedangkan metodenya Muhammadiyah sudah tidak perlu dilihat, yang penting sudah secara hitung-hitungan pas sudah. Makanya mereka tidak mesti lihat, hatta kemarin pun kalau dilihat itu tidak tampak. Tapi karena sudah hitung-hitungannya menurut mereka pas, ya sudah. Ya silahkan. Itu saja. Itu masih ada yang ngacung tangan, boleh nanti ngobrol-ngobrol sambil ngopi di luar. Ini mohon maaf, ini sekali lagi kalau dituruti semua sampai sahur. Kalau dengan saya itu bisa sampai sahur, Pak. Kalau turuti semua. Kasihan yang lain yang mau istirahat atau yang sudah mumet. Ini Ustadz ngomong apaan? Ala kulli hal ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita, etikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita manfaat, yang belum paham diberi kepahaman, kecerdasan, anak-anak kita soleh dan solehah. Itu saja. Itu ya, cukup ya. Nanti saja ya ngobrol. Mohon maaf ini, kasihan.